Nabi punya, mungkin serbannya digelarkan. Serban Nabi kan sahabat rebutan, digelar, dipersilakan duduk. Maka kemudian Aisyah melihat ini, cemburu dengan nenek tua bahasanya. Usut punya usut, ternyata tamu ini adalah sahabatnya Siti Khadijah. Ini mohon maaf. Jadi sahabatnya pun dimuliakan sedemikian rupa. Siti Aisyah yang sudah cemburu, tapi kan sungkan ngomong langsung kepada baginda Nabi lewat putri beliau, Siti Fatimah. Apa hebatnya Siti Khadijah itu? Ini mohon maaf ibu-ibu biasa begitu perempuan bro, yang membanding-bandingkan diri sendiri kadang-kadang ya. Apa hebatnya Khadijah itu? Akhirnya status yang dibawa-bawa, mohon maaf, ya kan? Saya menikah dengan ayahmu, status saya itu bikr, gadis, dan istri Nabi yang gadis hanya Siti Aisyah. Yang lain usianya mohon maaf sepuh-sepuh. Jadi betul-betul memang faktor takaful ijtimai, sosial yang betul-betul Nabi bangun dalam mohon maaf poligaminya itu. Sementara Khadijah itu kan menikah Nabi kan dengan status mohon maaf janda. Di mana hebatnya kan begitu. Kalau secara peran dua-duanya luar biasa ya. Ini Siti Fatimah anak dari siapa bu? Siti Khadijah, itu luar biasa. Jadi yang diomongin langsung putrinya masalahnya. Ini kan ibaratnya sekali sabut korbannya dua harapannya. Karena Siti Aisyah cerdas, memang cerdas Siti Aisyah itu. Cerdas. Jadi kan ngomong sama Nabi enak, Fatimah nggak denger. Bahasa kita nggak sakit hati begitu. Ngomongnya lewat putrinya. Ngadulah kepada ayahandanya, yakni Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi marah nggak kira-kira bu? Nabi pun nggak kalah cerdas. Oh, karena namanya status, balasnya status. Oh gitu. Bilang ke umimu yang sedang cemburu itu. Waktu, maaf ini ya. Waktu Khadijah menikah dengan ayahmu, status ayahmu ini perjaka. Waktu menikah dengan Aisyah, ayahmu sudah berstatus duda. Gitu. Jadi dibalik lagi sama baginda Nabi Muhammad. Jadi menyelesaikan masalahnya unik begitu aja bu udah. Ya karena semuanya langsung basisnya di zaman-zaman terbaik saat itu. Jadi dibalikin lagi karena mainnya status, dibalikin Nabi dengan status. Ya. Sampai Nabi juga mengatakan bahasa bebas kita mungkin karena di latar belakangi kecemburuan Aisyah itu, Nabi mengatakan kurang lebih terjemahannya kalau anak sekarang mungkin hatiku sudah terpatri sama Khadijah. Jadi cinta terbesar dan utamanya memang pada Siti Khadijah. Kenapa tidak banyak momen-momen terekam dalam sejarah baginda Nabi? Karena saat itu kan momennya bahasa kita masa perintisan ibu ya. Berbeda dengan di kota Madinah di mana Nabi sudah menjadi bisa kita katakan sebagai pemimpin utamanya. Dan relatif dalam hal-hal pengamalan nilai-nilai agama itu sudah banyak secara terang-terangan. Jadi masalah-masalah rumah tangga ini banyak diabadikan lewat Siti Aisyah dan istri-istri yang lain di kota Madinah pada saat itu. Adapun di kota Mekah memang penekanan utamanya adalah penguatan sisi akidahnya. Walaupun mungkin kalau kita gali lebih dalam masih banyak kisah-kisahnya. Sebagaimana mungkin PDKT-nya Siti Khadijah itu seperti apa kepada baginda Nabi, sampai ngirim bahasa kita mungkin mata-mata untuk ngawasi laki-laki ini siapa sih. Jadi banyak kisah juga, tapi mungkin tidak sebanyak kisah yang terekam bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu ibu ya. Baik. Saya sekarang ingin bertanya bersifat khusus. Amalan apakah yang akan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu? Jadi saya ingin menanyakan amalan apa yang kita bisa
dan apa ada dari terus Baik, sama-sama. Ya. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kita ini kan secara waktu sudah jauh dari zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tadi melihat bagaimana kecintaan sahabat, salah satu sahabat dan mewakili sahabat-sahabat yang lain, begitu kan? Sedemikian besar kecintaannya kepada baginda Nabi karena bertemu langsung dengan baginda Nabi, merasakan pendidikan langsung dari Nabi, ya, pembinaan dan juga kelemah lembutan sikap Nabi, ya, kepada sahabat-sahabat yang ada. Kemudian kita ini jauh dari zaman Nabi, tidak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi saya yakin dalam hati kecil kita semua ingin bertemu dengan Nabi, walaupun dalam mimpi di dunia ini. Dan syukur-syukur kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dan bisa, mohon maaf bahasa saya, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Maka di antaranya yang pertama, tentunya ada banyak ibu ya, saya beberapa saja. Aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Jadi semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi, tidak dibatasi bilangan tertentu, tidak dibatasi waktu tertentu, tapi utamanya hari Jumat ditingkatkan. Begitu saja konsepnya. Sholatnya dalam bentuk redaksi seperti apa? Bebas, tapi sebanyak-banyaknya. Begitu ya. Itu salah satu wasilah kita. Yang kedua adalah bagaimana ketika Nabi menyabdakan atau menyampaikan kepada kita, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka di balik misi itu juga yang paling baik akhlaknya nanti juga yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di hari kiamat. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Yang paling saya cintai nanti, yang paling dekat kedudukan atau tempatnya di akhirat nanti dengan saya, yang paling baik akhlaknya. Maka Nabi jadi role modelnya di situ, ya. Jadi ada sholawat, kemudian ada berakhlakul karimah. Termasuk apalagi diantaranya, mohon maaf, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi menyabdakan, saya dan orang yang menyayangi anak yatim, merawat anak yatim, membiayai anak yatim, menanggung kehidupan anak yatim, seperti ini fil jannah, masya Allah. Ini kan sangat dekat Bapak Ibu ya. Makanya kalau ada anak yatim di sekitar kita, mohon disayangi. Ya, kalau kita punya kelebihan, berbagi. Utamanya, ini kan basicnya akademisi semua, beasiswa kalau perlu. Lebih terarah. Karena tidak semua yang berupa uang itu, tidak semua yang berupa uang kadang itu baik. Kadang-kadang malah, mohon maaf, dampaknya kurang baik kalau berupa uang. Tapi ketika berupa paket, entah itu makanan atau pendidikan, saya pribadi melihatnya ini lebih baik, lebih bijak. Dan definisi yatim itu apa? Orang yang ditinggal mati ayahnya di usia belum balik. Ya, belum balik. Jadi kalau dalam fikih Islam, balik itu secara umum, ya, di antara pendapatnya adalah usianya sudah 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah, misalnya mohon maaf, mimpi basah bagi laki-laki atau keluar air mani atau haid bagi anak perempuan. Ini yang disepakati. Adapun yang masih menjadi perbedaan pendapat, misalnya tumbuhnya misalkan kumis ataupun beberapa rambut di bagian tubuh tertentu, itu juga bisa menjadi tanda baliknya seseorang. Tapi yang terkait dengan rambut tumbuh tadi, di kalangan ulama masih diperselisihkan, belum satu suara bulat. Tapi untuk 15 tahun ataupun haid ataupun keluar mani sebelum 15 tahun, itu disepakati para ulama-ulama yang ada. Misalnya di sekitar kita
ada anak berusia 12 tahun, mohon maaf, atau di luar sana lah, begitu Pak ya. Usia 12 tahun, ayahnya meninggal, maka ini masuk kategori yatim. Sampai kapan? Usia 15 tahun atau belum 15 tapi sudah haid atau keluar air maninya tadi atau mimpi basah. Kalau sudah balik, bukan anak yatim, tapi pemuda yatim Pak. Nah, kalau kadang di kita begitu Pak, di kita begitu, mohon maaf, sudah kuliah masih anak yatim saja. Ini pemuda yatim namanya, ya. Memang nggak boleh disantuni Ustaz? Boleh, tapi statusnya berbeda. Dengan adanya perbedaan status, maka pahalanya juga berbeda. Satu jaminan langsung bertetangga dengan Nabi, satu keumuman beramal soleh saja. Begitu. Tapi baik dua-duanya. Tapi lebih baik mana? Kepada anak ya yatim, karena dalil khususnya tadi. Itu diantaranya Ibu ya, ada 3 tadi. Tapi masih banyak yang lainnya ya. Itu diantaranya 3 tadi. Jadi satu, banyak bersolawat, kemudian memperbaiki akhlak kita, kemudian merawat atau berlaku baik kepada anak yatim yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu bisa menjadi sarana kita mendapatkan syafaat Nabi, bahkan atas izin Allah bertetangga dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Gitu Ibu. Ya. Ingin tahu aja sih. Kalau di Al-Quran kan kalau kita laki-laki itu kan nanti insya Allah masuk surga kan dimudahkan kemudian dapat bidadari. Iya. Nah, kalau ibu-ibu itu nanti gimana Pak? Iya. Iya. Apakah dapat bidadara atau gimana? Terus apakah kita ketemu lagi sama istri kita atau gimana? Iya. Iya. Atau kita lupa? Baik. Baik. Masya Allah. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama-tama semoga kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah. Ya. Yang kedua, jadi memang kenapa ini, mohon maaf, tidak ada hadis penjelasan khususnya dapatnya apa secara hadis, secara tekstual gitu Pak ya. Tapi di antara ulama ada yang mencoba menggali hikmahnya begitu. Karena memang surga itu kan tawarannya bidadari, perhiasan, dan kesenangan-kesenangan yang lainnya. Kesenangan yang tidak kita dapati di dunia ini, mustahil kita dapati, ya. Maka laki-laki di antara penawarannya kan selalu bidadari. Perempuan dapat apa? Ya. Secara umum memang kalau ini agak nggak enak ngomongnya sebenarnya ya. Secara umum, tapi secara umum di sini ya nggak tahu saya. Bapak-bapak itu kalau rezekinya lapang, uangnya banyak, ya masih muda, kira-kira yang terbersih apa Pak? Itu diantaranya Pak, nikah lagi. Ini kan pembahasan bapak-bapak biasanya begitu, biasanya Pak ya. Sementara ibu-ibu senangnya kalau suaminya duitnya banyak, ya perhiasan, belanja. Ya, jadi di surga itu di samping ada bidadari, ada perhiasan-perhiasan. Sehingga rumah kita pun semennya dari minyak kasturi, temboknya dari emas dan perak, semuanya dari batu-batu mulia Pak. Itu sudah cukup buat ibu-ibu. Kalau di rumah kan, Bu, di rumah saya belikan berlian mutiara, cukup Bu. Kalau di rumah, jadi memang bentuk iming-imingnya sederhana, masuk ke sisi psikologis kita Pak. Terus sampai sini mungkin sudah terbaca Pak ya. Kemudian bisa nggak kita ngumpul dengan keluarga kita? Sangat bisa. Sangat bisa. Terus gunanya bidadari apa Ustaz? Karena bidadari pun takluk oleh kecantikan istri kita di surga. Jadi ibu-ibu jangan khawatir Bu. Makanya bagaimana caranya ibu ini juga masuk surga pokoknya. Jadi secantik apapun bidadari itu tidak akan bisa mengalahkan kecantikan istri yang solehah ketika di dunia. Ya, jadi suaminya soleh, istrinya solehah, bidadari sebagai apa nantinya Ustaz? Ya dayang-dayang aja, begitu gambarannya begitu Pak. Dayang-dayang saja. Segala bentuk kecantikan bidadari langsung luntur di hadapan
para istri. Catatannya istrinya solehah. Apakah Allah berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Jadi contohnya begini, satu keluarga itu beriman, meninggal dalam kondisi beriman, dan hal yang lumrah, amal antara suami dan istri tidak harus sama timbangannya. Betul Pak Bu ya? Amalnya pun tidak harus sama. Sehingga perbedaan jenis amal, jumlah amal ini sangat mungkin menempatkan pada level surga yang berbeda. Tapi nanti dicari, istri saya mana ya Allah, bawa sini. Kecuali ya suaminya nggak pengen ketemu istrinya, beda lagi nantinya ya. Tapi nggak ada seperti itu, nggak ada Bu, insya Allah nggak ada seperti itu Bu, nggak ada seperti itu. Nyari dzurriyyah. Jadi anggota keluarga yang mendapatkan surga paling mewah itu bisa menarik keluarga yang lain dengan catatan beriman saat meninggal. Gitu Pak ya. Bahkan yang luar biasa lagi, mohon maaf, orang beriman bisa memberikan syafaat yang masih di neraka, kan begitu Pak? Bisa menjadi wasilah untuk dikeluarkannya orang beriman dari neraka. Apalagi sekedar menaikkan level ke surga berikutnya, tentunya bisa. Jadi ini sering ditanyakan, terus kita perempuan dapat apa Ustaz? Kalau di dunia kita senang dengan perhiasan, makanya kan surga itu tempatnya senang, sesuai dengan kesenangan kita. Semuanya senang kalau kembali muda di dunia ini, tapi kan mustahil. Makanya kalau ibu-ibu kan ada anti aging gitu Bu ya, dempulanya itu mantep-mantep biasanya. Dulu kata kiai saya begitu, ibu-ibu tuh saking senangnya anti aging, takut tua, bedakannya kayak dempulan perahu. Gitu. Itu kata kiai saya dulu begitu Bu. Kenapa? Saking tidak mau tua. Tapi kan mustahil melawan sunnatullah, ketetapan Allah. Semuanya berangkat tua, kecuali yang meninggal muda. Kecuali yang mati muda Bu, nggak tua-tua lagi udah. Ya, nah laki-laki pun begitu. Makanya masuk surga semuanya kembali muda, tinggi tegap, ya, dan diberikan kekuatan yang diidam-idamkan, kesenangan yang diidam-idamkan ketika di dunia, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi ini sifat keadilannya Allah, karena laki-laki dan perempuan punya kecenderungan yang berbeda. Kalau disamakan, jadi kan adil, tidak harus sama. Anak SMA uang sakunya 20.000, SMP 15, SD 10.000. Allah maha adil, maha tahu apa yang terbaik buat kita dan apa yang kita senangi. Jadi dapat apa Ustaz? Yang pertama, semoga kita masuk surga dulu, begitu Pak. Nanti tahu di sana insya Allah, begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab ya.